Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ayurveda Swasepiraningsi dengan NIM belakang 086. Pada video ini saya akan menjelaskan konsep dasar pendekatan feminisme dalam kajian sastra. Konsep dasar pendekatan feminisme dalam kajian sastra yaitu bagaimana teori feminisme digunakan untuk membaca, memahami, dan juga mengkritisi karya sastra. Teori feminisme muncul dari gerakan feminisme yang sejak abad ke-18 hingga sekarang memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam sastra, teori feminisme menyoroti bagaimana perempuan direpresentasikan, bagaimana suara perempuan hadir atau justru dihilangkan, serta bagaimana teks sastra mencerminkan struktur sosial patriarki. Ada beberapa tujuan utama pendekatan feminisme dalam sastra. Yang pertama, mengungkap representasi perempuan dalam teks. Apakah mereka dilemahkan atau diberdayakan? Yang kedua, melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam alur cerita. Yang ketiga, menentang stereotip gender yang sering muncul dalam karya. Yang keempat, menghadirkan suara perempuan yang selama ini hilang atau tidak menonjol dalam karya sastra tradisional. Konsep dasar pendekatan feminisme dalam kajian sastra meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, representasi tokoh perempuan. Pendekatan feminis melihat bagaimana perempuan digambarkan dalam teks, berupa sifat, peran, konflik, hingga cara narator memosisikan mereka. Yang kedua, analisis relasi gender. Ini mencangkup siapa yang memiliki kuasa, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah hubungan gender dalam cerita mencerminkan ketidaksetaraan. Yang ketiga, kritik terhadap patriarki. Kritik feminis berupaya membongkar nilai-nilai patriarkal yang sering terselip dalam karya. Misalnya, penggambaran perempuan hanya sebagai objek, pelengkap tokoh laki-laki, atau tidak memiliki kehendak sendiri. Yang keempat, fokus pada pengalaman perempuan. Karya sastra sering menceritakan perasaan trauma dan kehidupan perempuan, tetapi tidak selalu memberikan ruang bagi suara perempuan. Pendekatan feminis mengutamakan perspektif itu sebagai pusat analisis. Yang kelima, membaca ideologi gender. Setiap karya sastra membawa ideologi tertentu. Pendekatan feminis menelusuri bagaimana teks mereproduksi atau menantang ideologi gender di masyarakat. Terdapat beberapa jenis pendekatan feminisme yang sering digunakan dalam kajian sastra. Yang pertama, feminis kritik, menganalisis karya sastra yang ditulis laki-laki untuk melihat bagaimana perempuan digambarkan dan apakah ada bias patriarki. Yang kedua, gynocriticism, fokus pada karya sastra yang ditulis perempuan, menyoroti pengalaman, bahasa, dan perspektif perempuan. Yang ketiga, feminisme liberal, menekankan kesetaraan dan hak perempuan dalam ruang publik dan privat. Yang keempat, feminisme radikal, melihat patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan. Yang kelima, feminisme psikoanalitik, menganalisis pembentukan identitas perempuan dalam teks. Yang keenam, feminisme kultural, fokus pada nilai dan kreativitas perempuan dalam karya sastra. Sebagai contoh, jika kita membaca cerita yang menggambarkan seseorang istri yang tidak memiliki suara dalam rumah tangga, pendekatan feminis akan mengajak kita menanyakan yang pertama seperti bagaimana narator menggambarkan tokoh perempuan, yang kedua siapa yang memegang kuasa, yang ketiga apakah perempuan diberikan ruang untuk menentukan pilihannya, dan yang keempat apakah karya ini memperkuat atau mengkritik patriarki. Melalui pertanyaan-pertanyaan itu, kita dapat melihat bagaimana teks menyuarakan atau mengkritik ketidakadilan gender. I just don't want to fight a girl. What? Defeating a woman would be a mark on my honor. Why? Because men are always so superior to women? So superior that you cannot even finish your sentence? Sebagai kesimpulan,
Pendekatan feminisme dalam kajian sastra membantu kita membaca teks lebih kritis dengan memperhatikan representasi perempuan, ketidakadilan gender, dan ideologi yang terkandung dalam cerita. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana sastra tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga mampu menantangnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.